Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal untuk kita semua. Kiranya Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikan dan kekayaan kasih karunia-Nya, sehingga kita dapat melakukan semua aktivitas dan pekerjaan yang ada di depan kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, seperti biasa, saya mau mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentu akan menolong, menguatkan, dan meneguhkan kita bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu, Allah yang maha baik dan sungguh teramat sangat baik. Engkau sudah menyertai malam kami hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan selamat, serta tidak kekurangan sesuatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini Tuhan, seperti biasanya kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kepada kami petunjuk-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Terangilah hati, pikiran, dan perasaan kami, dan singkapkanlah firman-Mu bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan firman yang hidup. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya mengajak kita pada pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. 1 Yohanes pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Saya akan membaca sekali lagi 1 Yohanes 2 ayat 21 sampai dengan 22. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan, dan lebih melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tema kita pada pagi hari ini sudah tersurat dengan jelas di dalam ayat yang ke-21, yaitu bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Tema ini tentu sangat menarik untuk dipelajari. Tema ini bukan muncul dari pikiran saya secara pribadi, melainkan adalah sebuah ungkapan Rasul Yohanes untuk menegaskan bahwa kebenaran tidak dapat dipalsukan dengan cara bagaimanapun, termasuk di dalamnya dengan cara berdusta. Jika ada dusta dalam kebenaran, maka sudah
dapat dipastikan bahwa itu bukanlah suatu kebenaran, tetapi adalah dusta yang sesungguhnya. Ya. Dusta yang sesungguhnya tidak dapat diterima oleh kebenaran, tetapi dapat diterima oleh dunia yang suka dengan dusta itu sendiri. Jika Kristus atau jika Injil Kristus dipandang sebagai dusta, itu memang sangat wajar bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Tetapi bagi mereka yang percaya tidak dapat menerima anggapan itu begitu saja. Sebab kebenaran tidak dapat dipalsukan dan juga tidak dapat didustakan. Dengan cara bagaimanapun orang menyampaikan bahwa Injil itu adalah palsu. Dengan cara bagaimanapun orang menyatakan bahwa kitab suci itu adalah dusta, kebenaran itu tidak akan pernah berubah. Kebenaran itu tetap berdiri dengan tegak dan kokoh. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, konteks bacaan kitab suci hari ini adalah tentang antikristus. Antikristus artinya adalah mereka yang tidak percaya kepada Kristus, yang menentang dan melawan Kristus dan kebenarannya. Mereka lah yang disebut dengan antikristus. Ya. Di sini dikatakan bahwa antikristus itu yaitu mereka yang melawan Kristus dan kebenaran. Mereka bisa datang dari luar, tetapi juga bisa datang dari tengah-tengah kita. Mereka disebut sebagai orang yang tidak bersungguh-sungguh atau tidak serius dalam imannya. Sehingga mereka mempengaruhi dan menyesatkan sebanyak mungkin orang untuk mengkhianati imannya kepada Kristus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19, di situ dijelaskan tentang siapakah mereka antikristus itu atau pendusta itu yang memutarbalikkan kebenaran yang sejati menjadi dusta. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Banyak antikristus. Artinya banyak penentang-penentang Kristus. Banyak penentang-penentang kebenaran. Ya. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Ini dikatakan bahwa mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang bersungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi di sini Rasul Yohanes mengatakan bahwa antikristus itu justru berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh, termasuk juga dengan kita. Kalau mereka bersungguh-sungguh dengan kita, tentu mereka akan tetap menjadi satu dengan kita, menjadi komunitas dengan kita. Tetapi mereka telah melangkah keluar dan meninggalkan imannya. Mereka tidak serius dalam iman. Dan ini muncul ya di antara kita, muncul di tengah-tengah kalangan jemaat atau gereja-gereja. Namun sering sekali ini tidak disadari. Ya, kebanyakan orang merasa sungkan untuk menegur dan lain sebagainya, dibiarkan begitu saja. Tetapi biarlah itu terjadi karena Tuhan Yesus sudah
mengatakan kepada kita bahwa hal itu biarkan saja terjadi sampai pada waktu menuai, seperti lalang di antara gandum. Tuhan membiarkan lalang-lalang itu tumbuh di antara gandum, karena ketika lalang itu dicabut, maka gandum pun akan ikut tercabut. Maka jalan satu-satunya adalah membiarkan lalang-lalang itu tetap tumbuh bersama-sama dengan gandum sampai pada waktu menuai. Pada waktu menuai itulah maka akan dipisahkan lalang dan gandum itu. Gandum akan dimasukkan ke dalam lumbung dan lalang itu akan dibakar, dicampakkan ke dalam api. Artinya bahwa jadi kita akan berhadapan terus dengan mereka yang menentang iman kita, menentang Kristus sebagai Tuhan, dan juga menentang Alkitab sebagai firman Allah. Dengan berbagai upaya dan berbagai cara, mereka berusaha untuk mendustakan kebenaran. Tetapi kebenaran tidak akan pernah tumbang. Kebenaran tidak akan pernah menjadi lemah. Tetapi justru kebenaran akan semakin berdiri kokoh untuk menyatakan dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah banyak orang-orang yang murtad meninggalkan imannya kepada Kristus. Karena merekalah orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh. Merekalah orang-orang yang tidak serius dalam imannya. Sehingga mereka tidak puas dengan dirinya sendiri. Akhirnya mereka menempuh jalan yang lain, yaitu jalan yang sesat. Namun menurut mereka itulah satu kebenaran. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hanya menerima kebenaran yang bersumber dari kebenaran itu sendiri, yaitu firman Allah yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Itulah kebenaran. Segala sesuatu dinyatakan di dalamnya. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan kita. Tuhan mau supaya kita tetap berdiri teguh dan tidak kehilangan pegangan kita yang sejati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, antikristus itu disebut sebagai pendusta. 1 Yohanes 2 ayat 22 yang sudah kita baca tadi. Siapakah antikristus? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Artinya adalah antikristus atau pendusta itu adalah mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Dia tidak percaya kepada Bapa maupun Anak. Anak di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah pendusta itu dan dialah antikristus itu sendiri. Ia menyangkal Kristus, demikian juga Allah Bapa. Ini yang perlu diwaspadai agar kita tidak disesatkan oleh dusta dari mereka yang semula adalah bagian dari kita atau juga dari luar iman kita. Dengan adanya antikristus yang memutarbalikkan kebenaran sehingga seakan-akan kebenaran itu adalah dusta, Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita agar kita berpegang teguh kepada kebenaran yang sudah kita terima dan kita ketahui tentang Kristus. Rasul Yohanes mengingatkan bahwa kebenaran yang sudah kita terima tentang Kristus adalah kebenaran yang sejati. Kebenaran itu hanya dapat diterima oleh iman. Jadi sekali lagi, kebenaran ini hanya dapat diterima oleh iman. Jadi jika kita tidak percaya, maka kita tidak dapat menerima ini sebagai suatu kebenaran. Maka sekali lagi, kebenaran ini hanya dapat diterima oleh iman. Ibrani 11 ayat yang ketiga mengatakan bahwa karena iman kita dapat mengerti. Jadi kita harus percaya terlebih dahulu baru kita mengerti. Kemudian di dalam Amsal
pasal 1 ayat yang ke-7 bagian A dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya adalah supaya kita memperoleh hikmat, memperoleh pengertian, memperoleh pengetahuan tentang kebenaran itu, maka kita perlu menyerahkan totalitas kehidupan kita di bawah pimpinan dan penyertaan Tuhan. Takut akan Tuhan atau percaya kepada Tuhan, baru kita bisa menerima ini sebagai satu kebenaran. Ya, jadi kebenaran ini tidak dapat kita terima dengan pengertian kita yang terbatas. Kebenaran ini harus diterima dengan iman, ya, karena iman kita mengerti. Ibrani 11 ayat yang ketiga tadi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus meyakinkan kita melalui tulisannya bahwa tidak ada dusta di dalam kebenaran. Jika ada orang yang memutarbalikkan fakta tentang Kristus selain yang diberitakan di dalam kitab suci, maka dapat dipastikan bahwa itu adalah seorang antikristus dan seorang pendusta. Maka waspadalah terhadap penyesatan. Waspadalah terhadap mereka yang tidak bersungguh-sungguh. Waspadalah terhadap mereka yang tidak serius di dalam imannya kepada Kristus. Teguhlah berpegang pada kebenaran yang sudah kita terima, agar kita tidak mudah disesatkan. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk mengerti dan memahami lebih jauh lagi. Mari kita terus percaya kepada Tuhan. Mari kita terus percaya kepada firman-Nya, sebab tidak ada kebenaran di luar Kristus dan tidak ada dusta di dalam kebenaran yang sudah kita terima itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini yang tentu menguatkan iman kami bahwa tidak ada dusta di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran yang sejati, berita tentang Kristus yang adalah Mesias, berita tentang Kristus yang adalah Tuhan, adalah kebenaran yang tidak dapat dipalsukan dan tidak dapat didustakan. Teguhkanlah iman kami ya Tuhan, agar kami berpegang teguh kepada kebenaran yang sudah kami terima. Ajarlah kami dan berikanlah hikmat kepada kami di dalam kami menghadapi penyesatan-penyesatan, terutama dari mereka yang tidak bersungguh-sungguh dan tidak serius dalam imannya kepada Kristus. Peliharalah kami dalam kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, dan berkatilah kami sepanjang hari yang akan kami lewati, sepanjang hari ini dan bahkan sepanjang pekan ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami menyerahkan totalitas kehidupan kami dalam pimpinan dan pemeliharaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehat selalu dan tetap teguh beriman agar kita tetap terpelihara dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, semangat bersemangat. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.